Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan KPD Bali, Bawaslu Bali, dan KPPAD Bali. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali tentunya di program 1 Dialog Interaktif Hai Pali Ken Ken. Dan pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda lebih dekat bersama dengan salah satu pimpinan di Kabupaten Buleleng tentunya yang senantiasa menjaga Kamtibmas bersama dengan personel-personel lainnya. Kita akan berkenalan lebih jauh bersama dengan Kapolres Buleleng, dan kita juga nanti akan membahas terkait dengan apa upaya-upaya preventif yang dilakukan untuk tetap menjaga Kamtibmas jelang pemilu 2024 di Buleleng yang tinggal menghitung hari. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kapolres, Bapak KBP Ide Bagus Widwan Sutadi SIK MH. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi RRI Singaraja, selamat pagi pendengar RRI Singaraja, masyarakat Kabupaten Buleleng. Iya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Kapolres di tengah kesibukan yang luar biasa ini menyempatkan waktu untuk menyapa masyarakat Buleleng tentunya melalui kanal Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, dan sama-sama. Pak Kapolres, kalau boleh dikatakan baru menginjakan kaki di Buleleng ini kan sejak Desember lalu begitu ya. Betul. Kemudian dihadapkan dengan perhelatan akbar yaitu Pesta Demokrasi Pemilu yang akan dihelat pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Tapi sebelum kita ke topik yang akan kita bahas, kita pengen tahu dulu background dari seorang Kapolres Buleleng saat ini itu siapa sih beliau dan dari mana asalnya begitu. Kalau dari namanya udah jelas orang Bali asli nih. Silakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih pembawa acara bahwa kalau background di kepolisian sepanjang dinas kebanyakan berdinas di reserse kriminal. Betul, nama Ida Bagus Widwan Sutadi, orang Bali. Ya, saya kecil menghabiskan masa kecil itu di Seririt, Desa Patemon, SD, SMP di SMP 1, SMA-nya juga di SMA 1 Seririt. Nah, setelah itu baru ke Akpol di Semarang. Nah, pertama kali dinas di polisi di Jambi. Setelah itu ke Kalimantan Timur, di Bareskrim. Nah, setelah itu ke Poso, operasi Tinombala, operasi terorisme. Setelah itu kembali lagi ke Bareskrim di Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, kurang lebih 3 tahun. Setelah itu dipercaya dan diberikan amanah untuk mengabdi di tanah kelahiran di Buleleng. Jadi Buleleng bukan orang asing, wilayah asing gitu, tanah kelahiran saya. Iya. Kalau dilihat sepak terjangnya sudah luar biasa ya Pak Kapolres ya, tidak bisa diragukan lagi begitu. Tapi artinya Pak Kapolres ini sudah tidak asing dengan Buleleng, sudah mengetahui bagaimana sih sebenarnya demografi dari masyarakatnya sendiri begitu ya. Dari sejauh ini hingga Januari 2024 ini, bagaimana sebenarnya gambaran Kamtibmas yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak Kapolres. Gambaran Kamtibmas di wilayah Buleleng ini tentunya kita menggunakan data, ya, tren data, karena 2024 baru saja berlalu 1 bulan, jadi kita menggunakan data 2022 berbanding dengan 2023. Nah, untuk tren kejahatan atau gangguan Kamtibmas di Buleleng itu antara 2022 dan 2023 itu mengalami peningkatan kurang lebih sekitar 46%. Jadi yang mendominasi gangguan Kamtibmas atau kriminal itu di street crime gitu, ya 3C, curat, curas, curanmor itu mengalami peningkatan. Dan juga kalau perkara-perkara menonjol di sini juga di Buleleng ini narkoba, ya, persetubuhan terhadap anak, dan juga yang sekarang meresahkan juga selain narkoba juga knalpot brong di Buleleng ini. Nah, Polres Buleleng sudah mengambil langkah-langkah
bahwa kita melakukan penegakan hukum terhadap peredaran gelap dan penggunaan narkoba. Untuk di tahun 2024 saja sudah ada 14 kasus dengan 16 tersangka. Jadi 7 pengedar sudah kita tangkap di beberapa tempat, seperti di Panji, di Pegayaman, di Petemon, di Usung Biu gitu. Iya. Terus termasuk juga kita penindakan dengan knalpot Brong, Polres Satlantas selaku terdepan dan Polsek melakukan imbangan. Sudah ada 110 knalpot Brong yang kita lakukan penyitaan di Polres dan nanti akan kita musnahkan, akan kita potong dengan gerinda gitu. Ya, artinya dari permasalahan gangguan Kamtibmas ini kan permasalahan klasik sebenarnya Pak Kapolres ya. Sudah ada sejak lama, kemudian polanya juga sudah ada begitu ya. Kemudian langkah preventif apa Pak Kapolres yang akan Pak Kapolres canangkan untuk bisa paling tidak menjawab gangguan Kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Buleleng ini? Kita memiliki program dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda juga, bahwa langkah upaya-upaya untuk menekan atau mengintervensi kriminalitas di wilayah Buleleng, kita pencegahannya melakukan blue light patrol atau menghadirkan polisi patroli di daerah-daerah rawan kejahatan. Selain itu juga kita juga memiliki program patroli 3 pilar, yaitu patroli bersama Polri, TNI dan Satpol PP yang menyasar tempat-tempat keramaian yang rawan terjadi tindak kejahatan. Juga kita gelar anggota kita kegiatan Strong Point yang dimana di setiap kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pasar, sekolahan, yang keramaian begitu, untuk melakukan pengamanan sehingga mencegah niat ini. Niat orang melakukan kejahatan. Nah, di samping juga mungkin orang akan memiliki niat ketika juga korban layak menjadi korban kejahatan. Contohnya lengah, sembarangan menaruh barang berharganya. Sesuai dengan keberadaan kita bahwa hadirnya polisi ini untuk menjamin rasa aman dan keamanan di lingkungannya, makanya kita lakukan langkah-langkah. Nah, terhadap pelaku kita melakukan penegakan hukum yang tegas. Kita lakukan penangkapan, kita lakukan penahanan. Jadi kami Polres Buleleng zero toleransi terhadap narkoba maupun kejahatan-kejahatan jalanan seperti curanmor. Nah, yang menarik di sini dari beberapa 1 bulan kurang lebih saya berdinas di sini, dari tersangka-tersangka yang kita amankan dari kejahatan street crime ini, baik curanmor yang kita tangkap ini, saya menemukan benang merah bahwa peredaran gelap narkoba ini sangat erat sekali korelasinya dengan meningkatnya kejahatan ini, karena para pengguna narkoba ini sekaligus juga menjadi pelaku kejahatan street crime ini, curanmor ini. Nah, bahkan beberapa barang bukti dijual, hasil kejahatannya digunakan untuk membeli narkoba. Makanya saya sangat serius, Polres Buleleng sangat serius untuk menekan ini, mengintervensi ini sampai ke Polsek jajaran. Saya perintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar narkoba dan termasuk pengguna narkoba. Ya, baik. Dan ini menarik, Pak Kapolres sudah menyatakan bahwa Polres Buleleng itu zero toleran begitu ya, Pak Kapolres ya. Betul. Tidak ada toleransi sama sekali bagi mereka-mereka yang melakukan kejahatan jalanan begitu ya. Dan kami juga akan mengundang pendengar yang ingin ikut bergabung, ingin berbicara langsung dengan Pak Kapolres Buleleng. Kami undang atensi Anda pendengar di 0362246644 di via telepon program 1. Silakan Anda bisa ikut bergabung, bisa menyampaikan apa sih sebenarnya permasalahan Kamtibmas
Kapolres di daerah Anda yang mungkin sampai saat ini masih menjadi keresahan begitu ya untuk di lingkungan Anda. Kami undang atensi Anda. Kita masih bersama dengan Bapak Kapolres Buleleng, Bapak AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi SIK MH. Kami nantikan hingga pukul 10 nanti waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya untuk berbicara tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat, kita selagi menunggu penelpon dari pendengar, kita akan berbicara terkait dengan pemilu, Pak Kapolres ya. Pemilu ini seperti yang kita tahu kan memang perhelatan akbar untuk menentukan siapa pemimpin bangsa Indonesia di 5 tahun yang akan datang begitu. Tapi tentunya kita tidak bisa mengesampingkan apa yang bisa saja terjadi seiring dengan berjalannya pemilu ini. Kalau dari dari Polres Buleleng sudah ada tidak catatan-catatan penting yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk masyarakat terkait dengan gangguan Kamtibmas yang bisa saja terjadi jelang pemilu tahun 2024. Silakan Pak Kapolres. Terkait kesiapan kita Polres Buleleng untuk mengamankan kegiatan pemilu tahun 2024, pemilihan capres, cawapres maupun pileg, bahwa kita sudah memitigasi persoalan-persoalan di tiap-tiap tahapan. Ya. Kita memitigasi tiap-tiap persoalan. Seperti mungkin sekarang ini masuk di kampanye terbuka gitu, kampanye terbuka mungkin akan terjadi konflik tentang jadwal, zona kampanye, arak-arakan yang tidak tertib, melanggar lalu lintas, pengerusakan APK kepada partai lain, terus politik uang, massa yang fanatik. Nah, kita juga sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, melakukan deteksi dini dengan selalu berdiskusi, mengobrol dengan tokoh politik, tokoh agama, tokoh pemuda, guna peran serta untuk mencegah adanya gesekan-gesekan antar pendukung parpol caleg. Terus melaksanakan juga pengawalan, patroli pada saat pelaksanaan kampanye tersebut. Terus tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi, edukasi, publikasi maupun counter opini yang kira-kira dapat memecah belah atau terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Baik, Pak Kapolres, kita undang pendengar. Sudah ada yang bergabung di via telepon kami. Kita sapa dulu. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Selamat pagi, Om Swastiastu. Semoga RRI tetap jaya di udara. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa, Pak? Om Swastiastu, Bapak Kapolres dengan Pak Anggas Kubutamban. Iya, silakan. Om Swastiastu, Pak Anggas Kubutamban, ya, Rahayu. Swastiastu, Bapak Kapolres ini luar biasa ini, mudah tapi tegas. Ini yang perlu dibutuhkan di Buleleng. Sehingga saya sangat bangga. Kalau salah lama dulu tugas di Kalimantan, Bapak ya. Kalau betul. autobiografinya, ya. Nah, begini, di dalam konteks ini, apalagi sekarang tahun politik, nah, ini harus masyarakat juga harus bisa berpartisipasi, yaitu menjaga stabilitas desa yang ada di wewenang masing-masing. Jangan dididik beratkan sama kepolisian saja, karena personil polisi juga kan terbatas jumlahnya di lingkup Buleleng ya. Nah, ini jangan sampai nanti kita bertujuan untuk baik, satu, amankan keluarga, amankan wilayah kita masing-masing, itu yang mestinya harus masyarakat diketahui. Jangan sampai nanti kita sudah dewasa, misalnya mohon maaf masyarakat, jadi kita membuat sesuatu yang provokasi, yang itu akan menyebabkan situasi tidak kondusif. Nah, semoga lah nanti dengan adanya himbauan dari Bapak Kapolres Buleleng, jadi masyarakat mungkin yang khususnya ada di Buleleng, sehingga bisa nanti toleransi kepada keamanan wilayah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas ini nanti ke depan Pak Kapolres, saya kepingin sekali mungkin suatu saat mungkin Bapak datang ke masing-masing ke Polsek setelah mungkin pil pemilu ya. Ini untuk menggalakkan seperti dulu kan ada yang Kamtibmas gitu. Jadi intinya setiap desa itu ada posko-posko keamanan. Jadi bagaimana optimalkan sekarang posko itu menjadi suatu acuan, sehingga sekarang ini kan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita bisa bendung. Ya kalau dari si teman-teman di kepolisian juga agak bingung juga sendiri ya. Karena apa? Karena banyak sekali kenakalan remaja yang sifatnya tidak terdeteksi. Satu, penganiayaan, kadang-kadang geng-geng motor ini. Dengan adanya Kamtibmas dan posko-posko itu, pos kamling yang ada di masing-masing desa, kita bisa untuk
meminimalisasi kriminal-kriminal. Nah, mungkin di sana akan ada jaga, pecalang, limas, ibu optimakan, dan Babin juga nanti kan Bapak staf ya, mungkin Babinnya kenal. Sehingga kalau sudah ada jaga di sana, otomatis mungkin keinginan pelaku ini sudah berpikir 2 kali untuk melakukan suatu kriminal. Itu mungkin yang kedua, Pak. Mungkin bisa PR Bapak ke depan. Mudah-mudahan kita bersama-sama, Pak, sama-sama masyarakat. Saya Stongkari, mudah-mudahan Bapak bisa terwujud ini untuk menciptakan situasi yang kondusif bersama-sama. Yang ketiga, Pak, dalam hal ini narkoba, ya, banyak sekali di sini kan sepertinya mungkin ada, mohon maaf, mungkin kacamata saya mungkin saya salah. Ya. Antara BNN dengan Polres atau mungkin antara dengan kepolisian, itu sama juga sebenarnya kan, cuma beda sistem aja. Adanya ini tidak ada koordinasi yang nyambung. Baik itu baru kacamata saya, mohon maaf, mudah salah. Nah, ini penangkapan yang narkoba ini sebetulnya kan polisi sudah bergerak maksimal sekali. Tapi saya apresiasi sekali itu, tapi karena masyarakat ini yang ngeyel juga harus ikut juga. Mungkin sanksinya harus tegas juga. Ketika ada pemakai atau pengedar, bagaimana itu dia harus tegas menyampaikan, sudah tahu warganya seperti itu, bantu polisi. Ini saja tahun saya, bahwa ke depan nanti bisa berkoordinasi dengan adat. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Pak Anggas di Kubu Tambahan sudah ikut beratensi kemudian menyampaikan berbagai permasalahan. Ada 3 kalau tidak salah catatan saya yang Pak Anggas sampaikan, begitu nanti kita akan tanggapi dan nanti akan dijawab langsung oleh Pak Kapolres Buleleng. Untuk Anda yang lain pendengar yang ingin juga menyampaikan berbagai permasalahan Kamtibmas jelang pemilu di daerah Anda, kami nantikan atensi Anda di 0362246644 masih bersama dengan Bapak Kapolres Buleleng ya. Di 24644 tadi sudah ada Pak Anggas, kita langsung jawab saja Pak Kapolres ya. Ada 3 catatan Pak yang disampaikan dari jangan menitik beratkan kepada aparat saja, kemudian libatkan masyarakat, kemudian mengaktifkan lagi posko-posko yang dulu, dan yang terakhir yang ketiga adalah permasalahan narkoba nih. Silakan Pak Kapolres bisa langsung menjawab. Nggih, matur suksema Bapak Anggar yang Kubu Tambahan terkait dialognya niki. Memang betul terkait bahwa keamanan ini tidak hanya tugas kepolisian saja, melainkan juga tugas juga dari masyarakat. Ya idealnya atau seyogianya masyarakat itu menjadi polisi itu sendiri, ya paling tidak keamanan dirinya, keamanan keluarganya, dan keamanan lingkungannya. Ya kita membutuhkan sekali partisipasi dan peran masyarakat terkait menjaga harta benda, jiwa raga, dan hak asasi manusianya di sana. Kalau memang ini peran sertanya aktif, mungkin betul juga akan lebih ringan lagi. Kita akan lebih penguatan saja di tengah masyarakat. Itu yang sangat setuju sekali dengan Pak Angga. Nah, terkait mungkin kunjungan ke Kubu Tambahan habis pemilu ini untuk berdiskusi dan menggalakkan kembali posko-posko poskamling yang sudah ada terkait antisipasi kenakalan remaja atau geng motor yang bikin keresahan di tengah masyarakat. Saya juga sangat sejalan, setuju dengan ide tersebut. Nanti akan kami rumuskan untuk mengaktifkan kembali pos-pos kamling ini dengan mengoptimalkan atau peran pecalang, di Linmas di sana, dan bersama-sama Polri untuk mencegah aksi kenakalan remaja ini yang bisa berimplikasi kepada gangguan Kamtibmas. Nah, yang ketiga terkait narkoba, terkait narkoba, bahwa saya sepakat bahwa narkoba ini musuh bersama. Alangkah baiknya kita tanggulangi bersama. Memang kita diberikan regulasi atau undang-undang substansi hukum untuk ditegakkan dengan Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, kita lakukan penegakan hukum. Tiang juga berharap kepada masyarakat untuk kepala desa, kepala adat, tokoh masyarakat mungkin membuat kegiatan imbangan. Bahkan nanti kami sedang rumuskan, kami sudah berkoordinasi dengan BNNK. Karena memang hasil diskusi dengan BNNK bahwa BNNK di sini satgas tindaknya diserahkan ke provinsi, sehingga kami akan mencanangkan desa-desa bersinar, bersih dari narkoba. Nah, kemarin sudah ada beberapa desa yang sudah kita
garap, tinggal launching saja di Kecamatan Seririt. Kita sedang siapkan juga rumusannya bahwa nanti di sana akan buat prarem. Memang narkoba ini harus dipahami bersama bahwa itu adalah racun. Yeah. Racun buat masyarakat yang melemahkan, melumpuhkan hak-hak dasar masyarakat itu. Hak apa itu? Yaitu hak tumbuh, berkembang, dan berproduksi gitu. Yeah. Sehingga biar daya saing kita lebih tinggi. Ini kan sekarang daya saing kita sepertinya lemah karena teracuni oleh peredaran narkoba ini. Saya pikir ini kalau memang kita sepakat bahwa narkoba musuh bersama, ayo Pak Kades, tokoh-tokoh masyarakat, berdesa adat, ayo perangi dengan buat prarem juga. Jadi tidak hanya kami saja memberikan penghukuman, tapi di desa juga memberikan penghukuman. Saya pikir kan semua masyarakat di desa tahu siapa pengguna, siapa pengedar. Bahkan di catatan kita aja mungkin ada 150-an pengedar kalau di buku rahasianya Bapak Kapolres ini. Iya. Ini baru kita pelan-pelan kita lakukan penegakan hukum secara masif. Ya, artinya memang kerjanya itu harus memang komprehensif ya. Iya. Pak Kapolres bukan hanya dari Polres Buleleng saja, tapi bagaimana juga unit terkecil di masyarakat juga ikut bergerak untuk memerangi narkoba ini. Terima kasih Pak Anggas atas atensi yang luar biasa. Kita nantikan untuk atensi yang lain yang ingin ikut bergabung juga, ingin berbicara langsung dengan Pak Kapolres Buleleng ya di 0362 24644. Kami masih undang atensi Anda pendengar ya untuk berbicara terkait dengan Kamtibmas jelang pemilu tahun 2024. Pak Kapolres kita sapa, tampaknya antusias masyarakat luar biasa nih untuk berbicara dengan Kapolresnya langsung ya. Kita sapa, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja. Selamat pagi dengan Pak Nyoman Sudarsana. Iya betul sekali Mbak Rizka. Iya, silakan Pak Nyoman, apa yang ingin disampaikan? Selamat pagi Om Swastiastu Bapak Kapolres Buleleng. Om Swastiastu Pak Nyoman, Rahayu, Rajang Semang nggih. Rahayu Rajang ya. Terima kasih Bapak telah hadir di RRI Singaraja. Tadi telah banyak menyampaikan terkait dengan Kamtibmas Buleleng. Masih banyaknya gangguan-gangguan yang terjadi di Buleleng. Tadi sudah disampaikan pula antisipasi bagaimana antisipasi kita semua dan juga masyarakat agar dapat minimize permasalahan yang terjadi di Buleleng. Tapi kami lihat di wilayah kami dan juga di Buleleng, Kamtibmas sangat-sangat kondusif sekali. Artinya ini berkat upaya kita semua bagaimana menjaga Buleleng ini agar aman. Tapi kita tidak terlena. Terus kita mengupayakan seperti hadirnya Bapak, terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, edukasi, pengertian kepada masyarakat agar tidak melaksanakan hal-hal yang negatif. Nah, di sini kami lihat sekarang sudah tahap kampanye terbuka sekitar pemilu. Ini perlu kita juga bagaimana memberikan edukasi pada peserta pemilu masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Seperti tadi, peran serta masyarakat sangat juga diharapkan. Apa yang jadi masuk dari Pak Anggas terkait dengan Siskamling. Ini bagi kami sangat penting sekali dilakukan. Sehingga dari bawah kita sudah menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini kami sependapat juga dengan Pak Anggas bagaimana peran serta masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya kita menjaga lingkungan kita. Dengan Linmas dan berkolaborasi dengan masyarakat. Ini sangat penting sekali. Baik. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak terkait dengan pemilu. Bagaimana pelanggaran pemilu di Buleleng? Apakah sudah pelanggaran? Ya. Baik. Saja, Bapak. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih banyak. Ya.
Iya, baik, terima kasih Pak Nyoman untuk atensinya di 24644, begitu mengapresiasi karena memang di daerahnya sudah kondusif, sudah aman, tidak ada gangguan-gangguan yang berarti di daerah Bakti Sraga. Terima kasih juga untuk pertanyaannya, nanti akan langsung ditanggapi oleh Pak Kapolres Buleleng. Untuk Anda yang lain pendengar, di belakang Pak Nyoman Sudarsana nanti kami akan buka lagi di 24644. Apa kita terima langsung ya Pak Kapolres ya? Di 24644, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana ini? Dengan Eka di Panji. Dengan Eka di Panji, silakan Pak Eka, apa yang ingin disampaikan? Selamat pagi Pak Kapolres, selamat datang di Buleleng. Selamat pagi Pak Eka. Pertama-tama saya apresiasi Pak Kapolres sudah menindak tegas knalpot brong. Tapi satu lagi Pak Kapolres, ada hal yang meresahkan selain knalpot brong. Saya harap nanti dari pihak kepolisian juga bisa menindak pengendara-pengendara sepeda motor atau pengendara mobil yang merokok sambil berkendara, Pak. Karena itu juga sangat membahayakan. Suatu waktu saya itu pernah matanya kena abu rokok dan itu sangat mengganggu. Mudah-mudahan dari kepolisian juga bisa menindak berupa sanksi tilang atau apalah nanti. Itu saja Pak Kapolres. Terima kasih. Baik. Pak Eka, terima kasih di Panji sudah beratensi di 24644. Sudah ada 3 orang penelpon. Untuk Anda yang akan bergabung kembali, nanti kami akan buka di 24644. Kita akan dengarkan langsung begitu ya. Tanggapan dari Pak Kapolres Buleleng dari apa yang disampaikan Pak Nyoman Sudarsana dulu, mengapresiasi untuk keamanan yang sudah berjalan sangat baik begitu, dan kemudian tadi juga disampaikan untuk tahapan kampanye untuk edukasi kepada masyarakat itu juga penting, dari keamanannya seperti apa, kamtipmasnya bagaimana. Kemudian yang terakhir ada Pak Eka dari Panji, knalpot brong sudah diapresiasi. Kemudian yang meresahkan kembali adalah pengendara mobil yang merokok sambil membawa mobil. Nah, ini bagaimana Pak untuk penanganannya dari Polres Buleleng? Silakan Pak Kapolres bisa menanggapi langsung. Baik, terima kasih dari Pak Nyoman Sudarsana. Wilayah di Bakti Sraga sudah cukup kondusif, berarti masyarakat di sana sudah penuh dengan kesadaran, sudah cukup dewasa, bijak, dan sudah cerdas, ya. Artinya menyikapi situasi politik di Kabupaten Buleleng. Memang saya juga melihat hal demikian, khususnya secara umum di Kabupaten Buleleng, masyarakat Buleleng sudah cerdas untuk merespon situasi politik atau situasi pemilu di Kabupaten Buleleng. Jadi sepertinya tidak mudah terpolarisasi atau simpatisme yang fanatis berlebihan. Ya. Hanya sebatas diskusi saja. Memang kampanye terbuka ini kan sudah, artinya mesin-mesin partai sudah bergerak, namun ya tidak memanas, hanya menghangat gitu. Yeah. Tapi tentu sudah kita lakukan langkah-langkah antisipasi untuk selalu berkoordinasi, komunikasi dengan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Terkait sosialisasi dan edukasi juga kita saat ini sudah barangkali ratusan baliho dan spanduk kita gelar di setiap keramaian itu dari Bapak Kapolda, bahwa mengingatkan peran serta masyarakat untuk tetap menjaga keamanan di wilayahnya, bahwa kita ini tetap bersaudara, prinsip-prinsip Wasudewa Kutumbakam gitu. Yeah. Jangan sampai beda pilihan kita jadi bermusuhan. Ya, kita tetaplah tetangga atau nyamu Buleleng begitu. Nah, kita sudah lakukan itu edukasi. Nah, terkait bagaimana pelanggaran pemilu di Buleleng, ya memang sejauh ini setiap potensi-potensi persoalan pelanggaran pemilu ini kami sudah selalu koordinasikan dengan Bawaslu di Kabupaten Buleleng. Dan sampai detik ini sih tidak ada tindak pidana pemilu yang kita temukan, barangkali hanya diskusi-diskusi pelanggaran, tapi sudah dapat diselesaikan oleh Bawaslu selaku atau dengan KPU selaku penyelenggara pemilu. Iya. Nah, itu mungkin dari pertanyaan Pak Nyoman Sudarsana ya. Ya, yang terakhir yang ketiga ada Pak Eka. Pak Eka di Panji ya.
mungkin punya pengalaman kurang mengenakan, kurang nyaman terkait pengendara sambil merokok, baik sepeda motor maupun mobil. Ya memang sangat mengganggu ketika nanti abu rokoknya kena mata, kan sangat mengganggu karena di jalanan kan ada kecepatan. Nah ini sangat membahayakan. Mungkin tindakan itu juga bertentangan dengan ketentuan di pelanggaran lalu lintas. Nanti saya sampaikan kepada Kasat Lantas berikut jajaran Polantas ketika menemukan itu, apabila memungkinkan dilakukan penegakan atau penindakan terhadap pelanggar tersebut, saya perintahkan untuk melakukan penilangan gitu. Penindakan terhadap pelanggaran itu. Baik, tindak lanjutnya sudah jelas ya. Tapi kalau untuk masyarakatnya sendiri yang melaporkan misalnya kepada polisi yang bertugas pada saat itu, melihat adanya pengendara yang melakukan merokok sambil berkendara, itu apakah bisa Pak Kapolres? Ketika ada regulasi atau aturan yang mengatur, kami akan kerjakan sesuai dengan prinsip di saya ketika menjadi Kapolres ini adalah objektif dan prosedural. Jadi ketika ada prosedur yang memungkinkan, saya akan lakukan. Nah, ketika nanti juga terkait dengan ada pengaduan dari Pak Eka di Panji ini, kita akan sosialisasikan juga, kita himbau, kita pembinaan penyuluhan. Ini kan kita jadikan materi terkait masyarakat yang terbiasa merokok saat menggunakan kendaraan. Mungkin Pak Kasat Lantas sudah ketemu ketentuan. Kami kebetulan ajak Pak Kasat Lantasnya ini. Langsung dijawab sama Pak Kasat Lantas. Betul. Silakan Pak Kasat, bagaimana nih untuk ketentuan pengendara yang merokok sambil berkendara, baik mobil ataupun sepeda motor? Silakan Pak Kasat. Ya, jadi sini saya coba sedikit menjelaskan terkait dengan ada di pasal 106 ya. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Jadi di sini disebutkan di pasal tersebut, termasuk juga salah satunya berarti kalau misalnya kita konsentrasi berarti kan tidak boleh melakukan hal-hal lainnya gitu kan, termasuk juga misalnya bermain HP maupun juga merokok. Kemudian pada pasal 283 pun juga disampaikan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi akan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda Rp750.000. Jadi di sini sudah disebutkan dalam pasal tersebut bahwa kegiatan lain yang secara tidak wajar termasuk salah satunya adalah merokok tersebut, gitu, sudah disebutkan di situ. Baik, terima kasih Pak Kasat ya, sudah sangat jelas ya. Hati-hati untuk pengendara yang terbiasa melakukan kegiatan lain saat berkendara, siap-siap untuk kena kurungan penjara 3 bulan dan denda Rp700.000. Rp750.000. Baik, terima kasih Pak Kasat. Dan untuk pendengar yang lain yang akan bergabung lagi, kami masih undang atensi Anda, tapi sebelumnya kita akan rehat sejenak dulu dengan beberapa iklan layanan masyarakat. Tetaplah bersama kami pendengar dalam Dialog Hai Bali Ken. Ligus. Loh Ayu? Loh, kau masih di sini, Bli? Bli nggak nyoblos? Gimana ya? Bli, jangan sia-siakan hak pilih kita, karena berpeluang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masa gitu ya? Ya iyalah, Bli. Sebagai anak muda, kita harus ikut ambil bagian dalam menyukseskan pemilu 2024 ini. Bukan anak muda namanya kalau tidak nyoblos. Oh, iya loh. Ingat, 14 Februari 2024 datang ke TPS, salurkan aspirasi. Nggak nyoblos, nggak keren. Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mosaik Indonesia, siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian. Kalau dibilang buah musiman sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem stroberi. Perikanan, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
Mosaik Indonesia disiarkan setiap hari dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk siaran berjaringan setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Mosaik Indonesia, hubungi kami di 0362 24644 atau WA di 0811 399 9790. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama saya Rizka Desiandra. Tentunya kita masih dalam dialog Hai Balikan Ken bersama dengan Kapolres Buleleng, Bapak AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi SIK MH. Kita masih berbicara terkait dengan Kamtibmas jelang pemilu tahun 2024 di Kabupaten Buleleng ya. Tadi sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung di sesi pertama. Kita akan undang kembali untuk atensi Anda di 24644 untuk berbicara terkait dengan permasalahan Kamtibmas di daerah Anda jelang pesta demokrasi yang akan dihelat pada Februari mendatang. Kita sapa Pak Kapolres, pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Rizka. Iya, selamat pagi dengan Pak Gus. Ya, silakan Pak Gus, apa yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Mohon izin saya langsung menuju Bapak narasumber Pak Kapolres Buleleng. Ya, Raja Semang Pak. Om Swastiastu Pak Gus, Rayu saja semang ya. Salam kenal Bapak Kapolres. Nggih. Ya, untuk pertama kali ya mohon maaf berapa kali Kapolres yang ada di Buleleng. Ya, semenjak saya tahu jadi ada Bapak satu-satunya mungkin seorang Ide Bagus pemimpin kepolisian Buleleng. Ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan seorang Brahmanan ya memimpin kepolisian sini masyarakat Buleleng betul-betul kondusif. Mudah-mudahan saya harapkan dalam pesta demokrasi ini bergembira, nyaman, aman, tertib, lancar, dan damai. Betul-betul sangat terharu sekali dalam perjalanan pemilu ini. Lagi dekat, lagi 14 hari kurang lebih nih, ya tetap Buleleng dengan baik. Kalau yang dulu tegang sekali Pak Kapolres. Sekarang sudah membawa suasana semakin dewasa masa Buleleng ini, dan Pak Orsospol juga menjadi satu kunci utama menjaga posisi Buleleng ini. Itu pertama. Kedua Pak Kapolres, maaf dulu Pak Kapolres, alimi di mana nih ada SAMH nih. Ya, mohon maaf, saya ingin kenal dari pribadi nih. Kebetulan saya juga ada SH-nya juga sama Pak Kapolres. Buat teman-teman saya mungkin di UNUD dulu. Baik. Ya, harus mencari sejak Wamil. Ya. Ada polisi. Pak Gus. Satu-satunya kebayang terakhir Pak Kapolres. Ya. Ya, asalnya dari mana Pak Kapolres? Saya ingin tahu. Pak Kapolres, saya seneng kok
suaranya betul-betul lembut, Baik. sejuk, seneng banget ya. Mudah-mudahan suasana berada makan sejuk, aman, damai ini di bawah pimpinan Bapak nih. Baik. Selamat bekerja, semoga sukses. Anda Rahayu Raja Ratu. Baik. Santi. Terima kasih Pak Gus yang ada di Mayong sudah ikut bergabung ya di 24644, sudah menyampaikan beberapa atensi beliau begitu terkait dengan penyelenggaraan pemilu, dan tampaknya beliau ingin kenal lebih jauh lagi ya bareng Pak Kapolres. Tapi sayang kita harus berikan kesempatan kepada pendengar lainnya untuk bisa juga berbicara langsung dengan Bapak Kapolres Buleleng. Di belakang Pak Gus kita sapa kembali. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, dengan Pak Sutaye di Tejakula ya. Iya. Ya, silakan Bapak. Tidak sedikit. Jadi kalau dia melihat itu tentang Kaptimas itu di Buleleng, nah sudah termasuk di relatif itu, nah sudah bagus ya. Hanya mungkin dia nggak perlu lakukan. Biasanya kalau ada pemain-pemain baru, terutama di narkoba ataupun di antara teman yang lain, nah ini biasanya di koordinir gitu ya, ini oleh pemain lama ya. Karena itu berapa tentu pemain lama yang mungkin sudah pernah dia punya kasus, ini mungkin perlu ya dalam situasi sekarang pantaulah itu kemungkinan juga. Dan kadang-kadang kan pemain yang baru ini ya, sering itu mungkin itu ya selalu mau, artinya bagaimana trik-triknya untuk melakukan suatu kejahatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah, kalau hubungan dengan pemilu sekarang ini, nah ini lebih banyak itu katanya ini pemilih baru, pemilih mula atau generasi mudanya. Jadi karena itu kemungkinan juga itu. Nah ini masalah-masalah yang akan terjadi. Nah maka mudah-mudahan tidak terjadi. Nah ini, mudah-mudahan itu generasi muda kita ini yang notabene itu pada umumnya itu masih labil ya, masih belum stabil itu dia. Nah dalam arti di dalam pergaulan, kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan dari anak muda kita, lebih sekarang itu anak muda itu punya idola itu misalnya. Karena kebetulan itu ada calon yang memang dari anak muda, ini akan menimbulkan itu hal yang sedikit memanas ya. Jadi untuk mengantisipasi itu, menangani itu, nah mungkin Bapak Kapolres sudah dia tahu tentang reformasi kepolisian, nah perlu itu secara humanis, secara persuasif, bagaimana supaya tidak menimbulkan hal yang lebih besar lagi gitu, nah, sehingga akhirnya masalah-masalah kecil bisa diredakan, masalah besar bisa dikecilkan. Nah saya kira itu yang bersamaan. Maaf bila apa yang saya sampaikan pada pertanyaan Om Rahayu. Baik, terima kasih untuk Pak Sutaye di Tejakula sudah ikut bergabung. Kita akan undang, sebenarnya masih ada satu kesempatan penelpon lagi Pak Kapolres, tapi kita jawab dulu sebelum nanti ada yang ingin ikut bergabung lagi beratensi di 24644. Tadi ada Pak Gus Maung di Mayong yang berbicara terkait dengan agar pemilu ini berjalan dengan damai dan kondusif begitu ya. Kemudian tadi Pak Sutaye juga menyinggung terkait dengan anak-anak muda yang menjadi bonus demografi Indonesia. Ini bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga Kamtibmas, karena mereka kan terkenal dengan darah mudanya begitu, masih bergejolak begitu ya. Nah ini bagaimana? Silakan bisa langsung ditanggapi Pak Kapolres. Baik Niki, dari Pak Gus di Mayong terkait harapan pesta demokrasi ini berjalan aman, lancar, tertib dan damai. Memang yang kita pahami juga karakter orang Bali umumnya, khususnya orang Buleleng ini kan orangnya baik-baik gitu. Ya selalu menjunjung tinggi keharmonisan, keakraban, nilai-nilai menyamu berayu itu sangat tinggi. Kita yakin juga di pemilu tahun 2024 ini bisa kita wujudkan situasi itu dengan sering berkomunikasi dengan masyarakat. Nah terhadap lebih, tapi tadi sekolahnya di mana, MH gitu. Siapa tahu kakak kelas Pak katanya. Silakan Pak. Ya untuk pertama kalau sekolah di magister hukumnya kan di Brawijaya di Malang tahun 2013.
Kalau untuk asal dari Petemon Seririt, lahir di sana, sekolah di sana, SD di Petemon, ya SMP SMA-nya di SMP 1 dan SMA 1 Seririt. Mungkin Nike perkenalan Pak Gus dari Mayong. Nah, yang kedua dari Pak Sutaye Tejekule, terkait pemain baru karena pengaruh pemain lama. Ya memang ini kita lakukan pemantauan terus. Rasanya juga Tejekule sudah Polsek Tejekule melakukan kegiatan-kegiatan imbangan, dan ya kami kalau termonitor peredaran dan penggunaan narkoba pasti kita langsung melakukan penindakan. Ya. Kemarin juga dari Polsek Tejekule sudah melakukan kegiatan tersebut. Nah, terkait pemilu, pemilih baru, pemula atau generasi muda yang labil, ya memang kita sih tidak ikut campur urusan politik, sudah jelas sesuai dengan STR Bapak Kapolri di nomor 2407 tahun 20 Oktober 2023, polisi netral, jadi tidak ada mengarahkan, tidak ada ini. Tapi terkait gangguan Kamtibmas yang potensi ditimbulkan terhadap kenakalan remaja atau generasi muda ini, memang kita tidak berhenti-henti melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dengan pendekatan-pendekatan persuasif edukatif kepada pemuda-pemuda kita. Kalau untuk pilihan ya silakan, jangan sampai juga nanti ikut euforia, ikut konvoi dengan knalpot brong, karena memang kita sudah tindak terus itu kalau mau terkait knalpot brong mungkin yang generasi muda. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dengan Pak Gus Mayong dan Pak Sutaye di Tejekule. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Kapolres tanggapannya, dan juga terima kasih untuk atensi Anda pendengar ya. Rasanya ingin sekali membuka untuk line telepon dan juga WhatsApp begitu, tapi tampaknya kita sudah terbatas dengan waktu. Saya ingin tahu terkait dengan komitmen dari Polres Buleleng sendiri begitu untuk tetap menjaga Kamtibmas jelang pemilu tahun 2024 ini. Karena kita tahu pemilu itu memang sebenarnya untuk yang sekarang jika dibandingkan dengan tahun 2019 kan memang berbeda. Sekarang mungkin euforianya lebih banyak di media sosial atau di media daring begitu ya. Tapi upaya-upayanya apakah memang sejalan dengan tahun 2019 lalu, atau mungkin sekarang ada pola-pola baru yang akan diterapkan oleh Polres Buleleng sendiri untuk tetap menjaga Kamtibmas? Silakan Pak Kapolres. Memang betul apa yang disampaikan Mbak, bahwa sekarang kebanyakan melalui jejaring medsos terkait perkembangan pemilu nanti di 14 Februari 2024 yang mungkin kurang lebih 2 minggu lagi. Makanya itu dari Polres Buleleng sudah mengambil langkah-langkah antisipasi berupa patroli cyber. Ya sekiranya ada berita-berita hoax begitu, agar kita segera konfirmasi, klarifikasi. Dan kita juga edukasi melalui medsos juga bahwa berita itu tidak betul, yang sekiranya berita-berita yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat di Polres Buleleng, atau terjadi polarisasi atau sentimen memperuncing simbol-simbol sara gitu, suku, agama, ras tertentu. Kita sudah melakukan antisipasi untuk counter opini juga kita siapkan, dan kita himbauan-himbauan juga kita sampaikan juga melalui medsos, tidak hanya baliho maupun spanduk, tapi kita di medsos juga, kita ada tim medsos kita juga. Gitu. Jadi memang jika ada yang terpantau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut akan langsung ditindak tegas atau bagaimana Pak Kapolres? Ya sekiranya itu berita yang menyesatkan, hoax, dan ada lapornya, kita lakukan penindakan tegas. Dan itu memang melanggar dan bisa dijangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada, dapat menjangkau perbuatan seseorang, itu kita akan lakukan tindakan tegas dan sesuai prosedural gitu. Harus ada yang melaporkan berarti terlebih dahulu atau bagaimana? Ya selain ada yang melaporkan, sekiranya itu memang bisa juga kita buat temuan gitu, LPA kalau memang itu sudah membahayakan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Iya.
Baik, dan ini juga menjadi catatan penting untuk masyarakat ya Pak Kapolres ya, agar memang harus bijaksana menggunakan media sosial di masa-masa kampanye ini jelang pemilihan nanti agar tidak terpeleset dengan jari jempolnya gitu. Nah, untuk operasinya sendiri, untuk operasi menjaga Kamtibmas ini akan diintensifkan jelang berapa hari pemilihan atau memang sekarang sudah mulai diintensifkan Pak Kapolres? Mulai dari tahapan pencalonan, penetapan, kampanye, terus setelah kampanye ini ada masa tenang 3 hari sebelum pencoblosan, nanti pada saat pemungutan suara, hitung suara, terus termasuk sampai pelantikan. Skenario-skenario itu sudah kita siapkan, potensi-potensi sudah kita petakan, sudah kita mitigasi. Pas ada pemungutan, kalau apabila tidak puas, apa yang harus dikerjakan anggota, kami sudah simulasikan itu. Kemarin hari Jumat di Polres Buleleng dengan mengundang penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, Satpol PP juga kita undang bagaimana cara kerja nanti di sana, bagaimana koordinasinya, termasuk juga ketika ada situasi-situasi eskalasi gangguan Kamtibmas pada saat pemungutan suara di TPS. Nah, kami sudah buat rayonisasi dengan membuat grup WA dalam satu desa yang dikontrol oleh Kaposko atau Kapolsek, dan kami pertebal juga di Polsek bahwa dengan pejabat utama Polres kita sprintkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di masing-masing kecamatan sesuai dengan surat perintah yang diterbitkan oleh Bapak Kapolres. Iya. Jadi semuanya sudah kita antisipasi dan personel yang kita libatkan sudah cukup banyak, bahwa di saat pemungutan suara itu ada 790-an personil. Termasuk juga ada pos taktis Brimob dari Polda di Kecamatan Serit juga sudah disiagakan 20 personil, termasuk dari Dalmas kita juga nanti di Kubu Tambahan kita 1 peleton di sana, termasuk di Polres Buleleng. Jadi pos taktis ini siap digerakkan untuk meminimalisir atau mengantisipasi gangguan keamanan yang terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng. Iya, baik. Kita harapkan juga memang peran serta dari masyarakat, kemudian siapapun yang berada di kelompok terkecil dari masyarakat untuk juga tetap menjaga Kamtibmas di lingkungannya. Tidak terasa Pak Kapolres, kita harus berpisah begitu. Semoga nanti kita bisa lagi membahas isu-isu strategis dari kepolisian untuk hadir di program 1 RRI Singaraja tentunya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi di 24644 yang sudah mendengarkan saja dari pukul 9 tadi, juga terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin mempersilahkan untuk Pak Kapolres Buleleng menyampaikan himbauan kemudian catatan-catatan kepada masyarakat agar tetap waspada jelang pemilu tahun 2024. Silakan Pak Kapolres. Baik, saya Kapolres Buleleng beserta jajaran mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh politik, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat Buleleng untuk peran serta partisipasinya menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Buleleng. Ngiring semeton Buleleng Sami, bersama-sama kita jaga keamanan agar tetap selalu kondusif di Kabupaten Buleleng. Iya, baik, terima kasih Matur Suksema Mewali untuk Pak Kapolres Buleleng, dan juga terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir ya. Ada Bapak Kasat, kemudian juga ada Pak Kabak Ops, ya luar biasa ya, sudah hadir, sudah menyapa pendengar. Pak Kapolres, kami tunggu untuk kabar-kabar selanjutnya dari Polres Buleleng. Kami tunggu kehadirannya kembali di RRI Singaraja. Baik, terima kasih RRI Singaraja, Pro 1 Singaraja, Dumogi sukses selalu. Iya, baik pendengar, demikianlah dialog Hai Balikan Ken pagi ini bersama dengan Bapak Kapolres Buleleng, Bapak KBP Ide Bagus Widwan Sutadi SIK MH. Dan terima kasih untuk atensi Anda. Selepas ini kami juga masih senantiasa akan menghadirkan rangkaian acara menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi dan sampai jumpa di lain kesempatan.